Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan mempelajari materi sistem operasi, yaitu praktikum 1 simulator sistem operasi. Yang pertama itu CPU OS simulator. Nah, pada praktikum ini kita menggunakan sebuah aplikasi bernama CPU OS simulator. Jadi, CPU OS simulator ini adalah sebuah simulator yang interaktif yang dibuat untuk mendukung pembelajaran dengan mensimulatorkan kelakuan komputer dari sisi hardware maupun softwarenya. Nah, pada CPU OS simulator ini ada 3 komponen. Yang pertama itu CPU simulator, compiler, dan OS simulator. Oke, langsung saja kita ke praktikumnya. Nah, langkah awal sebelum kita melakukan praktikum ini, yang pertama kita harus sudah mendownload dan menginstal aplikasi CPU simulatornya. Oke, jika sudah diinstal, langsung saja kita buka. Nah, seperti ini tampilan kerja dari CPU simulator. Ini adalah komponen pertama, yaitu komponen CPU simulator. Jadi, pada CPU simulator ini memungkinkan pengguna untuk mengedit dan menjalankan program bahasa assembly untuk CPU yang disimulasikan. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, CPU instruction in memory, yaitu tempat di mana nanti kita menuliskan kode-kode binernya. Kemudian ada program list, yaitu untuk tempat list dari program yang kita buat. Selanjutnya, kita ke komponen yang kedua, yaitu komponen compiler. Nah, dengan mengklik tab compiler di bawah ini, maka kita langsung pergi ke tampilan compiler. Nah, pada komponen compiler ini, OS Simulator memungkinkan user untuk menulis program. Pada bagian program source ini, program dengan bahasa tingkat tinggi. Program ini akan mengcompile untuk menjadikannya kode biner. Nah, jadi setelah programnya kita tulis, kemudian kita compile, maka akan tercompile di compile progress dan akan menghasilkan kode biner di bagian program kodenya. Kemudian akan di-load ke main memory untuk ke bagian CPU simulator tadi. Selanjutnya yaitu ke komponen yang ketiga, yaitu komponen OS simulatornya. Nah, kita bisa mengklik tab di bawah ini untuk pergi ke tampilan berikutnya. Nah, pada bagian OS simulator ini, dia mengembangkan simulasi secara grafikal dari 3 stage proses. Yang pertama itu ada proses running, proses ready, dan proses waiting. Pada OS simulator ini juga ada aturan seperti FJFS, SJF, ini round robin, dan juga kita bisa mengatur kecepatannya di OS control-nya. Oke, langsung saja kita coba. Di sini saya akan membuat sebuah program bernama average dengan base address-nya 100. Nah, setelah namanya kita buat, kita add-kan. Nah, maka dia akan muncul di program list nama program yang kita buat tadi. Nah, untuk memberikan data dan instruction, kemudian kita klik add new untuk mengisikan data di dalam program yang sudah kita buat. Jadi pada bagian instruction ini terdapat beberapa bagian seperti data transfer, arithmetic, control transfer, dan comparison. Nah, jadi setiap bagian ini memiliki kode-kode tersendiri. Nah, di sini saya akan membuat sebuah penjumlahan. Pertama kita masukkan move, kemudian saya masukkan angkanya 4, dan saya tempatkan di register 00. Nah, setelah kita memasukkan satu data, kita klik new instruction. Maka data yang kita masukkan ini akan masuk ke bagian CPU instruction-nya. Nah, dalam bentuk kode biner seperti ini. Kemudian yang kedua, saya ingin memasukkan angka 8 pada register 01. Oke, angka 8 juga sudah masuk.
Kemudian kita pergi ke bagian aritmetik, karena saya ingin menambahkan angka 4 dengan 8 ini. Kita pilih add, kemudian kita pilih registernya ini 00 dan register 01, karena kita akan menambahkan kedua register ini. Kemudian new instruction. Setelah itu kita masih di arithmetic, karena saya ingin membagi 2 setelah dijumlahkan, kemudian saya bagi 2 untuk mendapatkan jumlah rata-ratanya. Saya ingin membaginya untuk mendapatkan jumlah rata-ratanya. Sini saya masukkan value 3 karena saya ingin membagi 3. Kemudian di sini saya masukkan value-nya. Di sini saya masukkan value-nya 3 dan saya tempatkan di R01. Oke. Nah, setelah dibagi 2, kita ke control transfer dan cari bagian, kita ke data transfer, kemudian kita pilih STB. Ini adalah untuk menyimpan hasilnya. STB itu adalah store base. Nah, kemudian kita pilih registernya 01 dan value-nya 0. Oke. Nah, setelah kita simpan, kemudian kita ke bagian control transfer dan kita pilih HLT. Jadi HLT ini adalah untuk menghentikan proses yang kita buat. Nah, jika sudah cukup memasukkan datanya, bisa kita close. Kemudian untuk merunnya kita pindahkan ke yang paling atas, supaya dia memulainya dari data yang paling atas. Kemudian kita run. Kita bisa tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, jika sudah selesai kita bisa oke-kan. Dan hasilnya kita bisa lihat di bagian registernya. Jadi pada bagian R00 itu hasilnya 4. Itu karena angka awal yang kita masukkan 4. Jadi hasilnya di R01 4. Ini adalah 4 ditambah 8, 12. Kemudian 12 dibagi 3. Hasilnya adalah 4. Begitu dia teman-teman. Oke, setelah program ini selesai, kita bisa menghapus programnya atau membiarkannya juga bisa. Sekarang saya ingin mencoba membuat program pada bagian compiler, karena di sini kita bisa menggunakan bahasa tingkat tinggi. Jadi saya akan membuat sebuah program my program. Oh, tidak, programku saja. Program saya. Kemudian masukkan i-nya sama dengan 0. For n sama dengan 1 sampai 25. Kemudian x sama dengan i tambah n. Next. Dan kita akhiri dengan n. Nah, setelah programnya selesai kita buat, kita bisa mengcompile-nya dengan pergi ke bagian compiler dan kita compile. Nah, jadi setelah kita compile, akan muncul seperti ini di bagian compile progress dan menghasilkan kode-kode seperti yang kita buat manual tadi di bagian program code-nya. Nah, setelah kita compile, jangan lupa untuk kita simpan terlebih dahulu. Kita save, saya beri nama program saya. Nah, jadi apabila program short ini kita simpan, dia akan tersimpan dalam bentuk .txt. Oke, kita save. Dan bagian program kodenya ini juga kita save. Nah, ini apabila tersave, akan tersimpan dalam bentuk .bin. Program saya. Save. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan base address-nya. Sini saya masukkan 100. Kemudian kita load in memory. Nah, maka dia akan masuk, kode-kode tadi akan masuk ke bagian CPU instruction-nya.
Kemudian program kita juga masuk ke bagian program list. Oke, programnya sudah selesai. Dan hasilnya yaitu register nomor 2 itu 26, nomor 3 itu 25, nomor 4-nya itu 25 juga, nomor 5-nya juga 25, dan register nomor 6-nya juga 25. Gitu dia teman-teman. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.